Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari Mekatronika B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan desain Factory I/O untuk tugas UTS dan juga program pada GXWorks. Di sini saya merekam menggunakan handphone karena device di laptop saya tidak bisa merekam layar dan tidak cukup juga, selalu nge-crash dia ketika merekam faktor I/O-nya sembari merekam layar. Oke, pertama yang saya tunjukkan itu adalah pada faktor I/O. Nah, di sini kemarin saya sudah merekam proses pembuatannya, cuman filenya korup dan gagal rekamannya nggak bisa. Jadi ini station yang sudah saya buat. Ini merupakan lift storage. Terus di sini ada sistem entry. Sistem entry melalui emitter lalu masuk ke mesin CNC. Mesin CNC akan akan membuat produk berupa base dan lead. Lalu di sini ada vision sensor. Vision sensor di sini berfungsi untuk mendeteksi barang tersebut apakah dia base atau lead. Kalau dia lead, pusher di sini akan menyala dan akan mengsorting. Ketika dia lead, dia akan didorong ke bagian conveyor lead. Ketika dia base, dia akan dibiarkan berjalan di bagian conveyor base. Lalu di sini ada skara di sini. Nah, di sini juga ada clamper. Jadi ketika dua objek sudah berada di titik, kita lanjut menekan start untuk station 2, yaitu pada assembly. Ketika start pada assembly ditekan, skara akan menjalankan program dan mengassembly lead dan base. Lalu clamp race ini akan terangkat dan jalur terbuka untuk objek yang sudah terassembly. Dan di sini objek akan jalan lalu menuju ke tempat storage penyimpanan masih menggunakan skara. Sini logikanya ketika start ditekan, emitter akan mengeluarkan namanya box, lalu box akan jalan berhenti karena di-trigger oleh diffuse packaging 3. Lalu fungsi di diffuse packaging 2 di sini itu untuk counter, menghitung, karena di sini maksudnya packagingnya akan menjalankan roll conveyor ketika si packaging sudah memasukkan dua objek ke dalam box. Ketika dua objek sudah terpackaging, roll menyala sampai ia diblok oleh stop blade. Lalu di sini masuk ke station storage. Lalu ketika sudah ada objek yang terhenti oleh stop blade, kita hidupkan di sini start button untuk storage lift. Ketika start ditekan, stop blade akan off dan turun, dan objek akan jalan sampai ke turnable. Di sini ada sensor dari turnable. Ketika sensor mendeteksi, dia akan menghidupkan roll turnable yang plus dan objek akan terbawa masuk sampai ujung. Di sini sensornya ini diprogram akan digunakan fungsi rising. Jadi dia mendeteksi dalam kondisi awal saja. Jadi ketika dia kondisinya tidak mendeteksi lagi, maka bagian roll plusnya ini akan mati dan objek akan diam di tempat, lalu turnable akan berpindah arah ke sebelah kanan, berputar. Ketika turnable berputar, dia akan menghidupkan yang namanya roll minus. Roll minus hidup, objek akan dibawa ke storage lift. Nah, di sini ada sensor juga vision. Fungsi dari sensor vision di sini yaitu men-sorting juga apakah dia objek lead atau kardus. Kalau dia lead, dia akan diantarkan ke lantai 2 pada storage lift. Kalau dia kardus, dia akan diantarkan ke lantai paling atas pada storage lift. Kurang lebih seperti itu logika sederhananya. Lanjut kita lihat di GXWorks untuk programnya. Oh, ini sudah ada. Di sini untuk program lift storage. Jadi lift penyimpanan yang sudah dibilang tadi, ada diffuse storage 1, dia ngeset trigger roll lift karena yang tadi yang sebelum vision tersebut
sebelum vision pada storage. Ketika dia mendeteksi, maka dia akan meset roll, lalu stop blade yang di emitter pada kardus akan terset, akan hidup. Nah, di sini dia menghidupkan roll lift, roll CW, dan lift plus atau roll pada lift. Di sini yang saya bilang tadi lantai 1, lantai 2, saya menggunakan fungsi eMove di sini. eMove. Ketika sensor lift dalam kondisi ini adalah dalam kondisi racing pulse, dia mendeteksi dan trigger setup hidup, dia akan menghidupkan yang namanya set posisi D0 yang nilai 5. Maka lift storage pada faktor I/O akan naik sebanyak 5 volt. Di sini nilainya berupa nilai real atau data real, menggunakan eMove. Jadi bisa di set lagi di MXOPC-nya. D0-nya bisa dirubah menjadi data real. Lalu di sini untuk yang lantai paling atas dengan nilai 8,6 volt. Lalu di sini ada untuk mengembalikan lift ke lantai dasar dengan menginput nilai 0 saja. Lalu di sini ada set blade, lift, dan segala macamnya. Nah, di sini ada station 2, yaitu station bagian assembly. Yang tadi dibilang kondisi awal itu ketika di start, paling atas itu ketika di start dia akan men-set clamp atau menjepit objek untuk agar set posisinya pas. Lalu ketika di set, lalu dia ngeriset triggernya dari sensor si limit clamp. Jadi ketika clamp sudah sampai limit menjepit, dia akan mereset atau membuka si clamp tersebut. Nah, trigger dari Skara itu berupa timer dari M1 memori 1. Memori 1 di sini di-trigger oleh start button. Jadi logika semua logical ladder pada pick and place akan menyala di sini. Sini sistemnya hanya memajukan aksis Z, grab, dan aksis X. Oke, kita running programnya terlebih dahulu. Kita set MXOPC-nya. Kita reboot. Running. Dia udah, kita tunggu masuk ke faktor I/O langsung. Kita lihat pada MXOPC apakah sudah terset atau belum. Sudah terset semua data-datanya, bisa dilihat semua dalam kondisi good quality-nya. Kalau kita masuk ke faktor I/O, kita lihat pada driver. Kita disconnect-connectkan dulu untuk memastikan dia sudah terkoneksi.